Suasana kurban di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini sebenarnya video tahun kemarin ya. Seperti inilah kurban di Mesir. Jadi simple banget ya. Di pinggir jalan ada orang jual kambing seperti ini. Jadi sekarang nih masih khutbah ya, khutbah Idul Adha. Jadi tadi sholat, kebetulan saya sholatnya di luar ya, karena memang di dalam itu penuh. Jadi habis sholat tuh banyak yang keluar, sebagian aja yang dengerin khutbah. Dan memang khutbah Idul Adha atau khutbah Idul Fitri itu ya, itu sholatnya sunnah, dengar khutbahnya juga sunnah. Beda kalau sholat Jumat ya. Jadi habis sholat itu udah banyak yang langsung keluar, termasuk itu bapak yang pakai jubah putih itu ya. Jadi di depan saya dia jalan, habis itu langsung menyimpang ke tempat penjual kambing dan milih kambing ya. Sengaja saya tungguin, saya videoin. Nah, diambilnya lah satu kambing yang dia suka kan. Habis itu dia sendiri yang nyembelih. Nah, di sini nih bisa disembelihkan sama tukang jagal ya, yang jual kambing atau domba ya. Bisa juga nyembelih sendiri. Habis itu langsung di tempat minta dikulitin, dipotong-potong ya, terserah mau apa request kita. Nah, nanti kita bayar berapa harga kambingnya, berapa upah bersihinnya ya. Dan habis itu langsung dibungkus di plastik, nanti dibawa ke rumah, tinggal dibagi-bagiin, apa itu ke tetangga, apa itu ke orang-orang miskin di sekitar rumah ya. Jadi di Mesir ini nggak pakai istilah panitia-panitiaan segala ya, sesimpel itu. Kalau kurban di Mesir ya, mungkin kalau ada yang kurban besar bisa jadi ya ada panitianya. Cuma sepengalaman saya di Mesir, sesimpel ini aja. Rata-rata seperti ini, orang ada yang langsung beli, ada yang mungkin dia udah beli 1 minggu yang lalu, terus kambingnya ditaruhnya di depan rumah ya, diikat itu, nanti tunggu lebaran haji. Jadi pulang sholat langsung mereka potong, habis itu mereka bagi-bagiin ya. Termasuk juga ya kan, kurban kan nggak semua harus dibagi. Nah, sepertiganya boleh untuk kita nikmati. Nah, jadi sisanya itu untuk dibagi-bagi ya. Nah, ini udah bapak tadi kan udah nyembelih ya. Udah, ini pegawainya mau ngulitin. Dan agak unik juga sih, mereka pakai mesin pompa gitu ya. Biasanya kan orang memompa ban mobil, ini mereka memompa kambing. Jadi di bagian kulitnya itu dimasukin selang pompa, itu ditiup pakai mesin gitu kan, habis itu kembung. Nah, jadi ketika mereka ngulit itu mudah, karena antara kulit dan dagingnya itu udah apa namanya, udah mekar kan, kena tiupan angin kencang. Ini nih, tuh yang diangkat tuh ya, itu tuh mesin pompa mobil kayak gitu kan. Tuh dimasukin situ di bagian apa, lehernya gitu kan, habis tempat nyembelih tadi. Terus dihidupin mesinnya, jadi mompa sendiri ya. Jadi kambingnya itu langsung ngembung gitu kan, jadi cepat ketika ngulitnya.
Jadi yang orang yang kurban kayak bapak itu kan nggak terlalu lama nunggu, paling lama setengah jam lah, bahkan ada yang nggak sampai kan. Seperti inilah ya, kurban di Mesir, simple banget pokoknya. Dan di masjid tadi masih pada dengar khutbah ya, karena di Mesir juga khutbahnya nggak lama ya, karena inti dari sholat Idul Adha itu bukan khutbahnya yang lama. Khutbahnya itu ya kan sunnah aja ya, yang penting kurbannya itu yang paling penting ya. Jadi sholat, khutbah sebentar, bubar, baliklah orang. Jadi banyak ini salah satunya aja tempat pemotongan kambing ya. Makanya kalau di Timur Tengah, baik itu di manapun ya, mayoritas lah Timur Tengah, Afrika atau apa itu, lebaran yang paling meriah itu ya lebaran haji kayak gini ya, lebaran Idul Adha ketimbang Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu justru meriah ketika Ramadannya ya, mereka bagi-bagi makanan, nyumbang sana nyumbang sini ya, ngeluarin duit sedekahnya. Tapi ketika hari lebaran ya udah lebaran gitu aja, habis itu udah kayak nggak ada apa-apa ya, udah seakan-akan lewat. Nah tapi kalau lebaran Idul Adha ketika hari H-nya itu, kalau kita nggak malu juga, misalnya orang ada kurban besar-besaran ya, seperti kambing atau kerbau atau unta, kita dekat, kalau nggak malu nih kita minta dikasih, karena ya dia tahu kan kita juga berhak juga, karena fisabilillah kan, nuntut ilmu juga. Tapi jarang sih orang-orang Indonesia apa yang kayak gitu, karena biasanya orang Indonesia juga buat acara sendiri. Ada orang-orang yang punya rezeki itu kurban juga di sana ya. Jadi ya habis itu buat acara, baik itu alma mater ataupun kekeluargaan ya. Jadi ketika Idul Adha, pokoknya semuanya dapat ya, dapat daging. Rata-rata tuh kulkasnya yang freezernya itu ya adalah, pokoknya tiap rumah tuh 2-3 kilo dagingnya jatah dari kurban. Tuh lihat tuh, udah selesai dia ngulitnya ya, nanti tinggal dipotong-potong ya, isi perutnya biasanya ditinggal sih. Kalau orang Mesir ya, mereka ngapain ngambil ini kan, ngambil isi perutnya apa itu. Kalau kita diambil ya, kecuali orang-orang ini ada juga, nggak semua orang Mesir nggak ngambil. Kalau orang-orang kelas bawahnya ngambil juga kan. Kalau orang-orang yang menengah ke atas, mereka nggak ngambil, males mereka bersih-bersihinnya ya. Ada juga di pasar jualan kayak babat atau apa itu ya, termasuk juga kulitnya ya. Kulitnya kadang tuh yang kurban juga banyak yang nggak ngambil ya. Jadi disedekain lah, dibagi-bagiin juga. Rata-rata mereka tuh di situ itulah ngambil dagingnya dibagiin.
Tuh, dilemparnya aja kulitnya itu ya. Tapi nggak semua juga sih yang ninggalin kulitnya ya. Ada juga itu kan di ini juga sama apa? Sama yang kurban ditanya juga mau kulitnya mau dibawa juga enggak? Ya kalau dia mau dibungkus juga. Berarti dia mau kan bersihinnya, atau bisa jadi dikasihin ke tetangga mereka kan, karena enak juga sih kulit-kulit kayak gitu kalau dimasak kan, cuma ribetnya aja. Seperti inilah ya suasana Idul Adha kurban di Mesir. Ini salah satu contohnya aja ya. Ini yang diri-diri yang pinggir-pinggir ini biasanya ya mereka udah nunggu antrian itu. Dan di masjid udah selesai ya khutbahnya. Memang tadi karena saya duduk di luar, orang pada berdiri udah bubar, jadi saya ikut bubar juga ya. Soalnya lalu lalang orang lewat depan muka yang gak enak juga. Oke guys, seperti itulah suasana Idul Adha di Mesir. Itu sepintasnya aja ya. Ini masih pagi loh ini ya, beda Idul Adha tempat kita ya, banyak banget sambutan segala macem lah. Kalau ini ya, sesimpel itu di Mesir dan juga di daerah Arab lainnya ya. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun di Arab nggak ada sih istilah mohon maaf lahir dan batin. Mereka kalau ketemu kullu sana wa antum thayyibin, kullu amin wa antum bi khairin ya, mereka cuma saling mendoakan biar engkau dapat kebaikan selalu di setiap tahunmu ya, seperti itu aja. Tapi ya budaya kita kan ada mohon maaf lahir dan batinnya ya. Padahal maaf-maafan tuh seperti ya, seharusnya bukan hanya lebaran tapi setiap saat. Sekian, terima kasih.